Selesai. Nah, sekarang kita absen ya. Fajar, Hadir. Aulia, hadir Bu. Azifah, Hadir Bu. Hasmianti, Hadir. Lela, Hadir Bu. Melinda, Hadir Bu. Saban, Hadir. Tiara Siva, Utomo. Nah, ayo disiapkan alat tulisnya. Kita akan mempelajari hari ini yaitu materi peluang. Nah, materi peluang yang akan kita pelajarin hari ini itu adalah bagian dari pengertian peluang, frekuensi relatif, dan frekuensi harapan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep peluang dan frekuensi relatif. Dan yang kedua itu yaitu kalian diharapkan mampu menggunakan peluang dan frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan. Nah, sebelum kita memulai kepada materi, ada satu pertanyaan di sini yaitu jika kamu melempar koin 100 kali, apakah sisi angka akan selalu muncul tepat 50 kali? Tidak. Secara nyatanya memang tidak, tetapi kalau secara peluangnya kemungkinan Ya. tepat 50 kali. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Pertama itu adalah pengertian peluang. Nah, peluang itu adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian atau besarannya. Lalu peluang itu disebut juga sebagai probabilitas dan penentuan nilai peluang didasari pada banyaknya kejadian dan banyaknya ruang sampel. Nah, untuk rumus peluang itu yaitu PK. Nah, K ini adalah peluang kejadian K atau sesuatu kejadian. Misalnya ini kita simbolkan saja, bisa A ataupun yang lainnya. Nah, itu sama dengan NK. NK itu adalah banyak kejadiannya, kita bagikan dengan NS, yaitu banyak ruang sampelnya. Nah, pada contoh misalnya peluang kejadian bilangan genap pada kata dadu. Nah, itu kan NK-nya banyak kejadiannya itu kan ada 2, 4, 6. Nah, banyak ruang sampelnya itu kan pada sebuah dadu ada 6 kata dadu, 1 sampai 6. Nah, berarti NK-nya itu 3, NS-nya itu 6. Nah, untuk peluang itu seperti itu, mencari peluang. Apakah bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Selanjutnya kita lanjut kepada frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul dengan total percobaan yang dilakukan. Nah, konsep ini sebenarnya didasarkan pada hasil nyata dari suatu eksperimen. Seperti yang tadi kan itu 100 kali percobaan, yang tepat muncul angka itu hanya 45 dari 100 kali percobaan. Nah, seperti itu. Jadi banyak kejadiannya tadi misalnya 45 dari kenyataannya nih 45. Nah, kita N-nya itu banyak percobaan. Seperti yang tadi misalnya 100 kali. Berarti 45 dibagi 100. Nah, selanjutnya itu frekuensi harapan. Kalau frekuensi harapan itu adalah perkiraan berapa kali suatu kejadian seharusnya muncul dalam sekian kali percobaan. Nah, ini secara teorinya. Jadi kalau tadi kan secara nyatanya sudah kejadian yang sudah terjadi, kalau ini kejadian yang belum terjadi, jadi kita masih menghitung perkiraannya. Seperti yang tadi kan pertanyaan tadi 100 kali percobaan kita mau melemparkan koin, peluang munculnya angka apakah akan 50 kali. Nah, kalau secara frekuensi harapan kita hitung pasti bakal 50 kali. Nah, di mana PA seperti yang di atas tadi, berarti kan rumus PA tadi kan NA per NS-nya. Nah, baru kita kalikan dengan N-nya. N-nya berapa kali? Nah, di sini ada soal. Contohnya nih, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 120 kali. Dalam percobaan tersebut, mata dadu bernomor 5 muncul sebanyak 24 kali. Berarti kan ini sudah kejadian nih. Mata dadu nomor 5 ini sudah kejadian dalam
120 kali percobaan itu dia sudah muncul sebanyak 24 kali. Nah, tentukan frekuensi relatif katanya. Berarti kita tulis dulu diketahui K itu kan banyak kejadiannya. Banyak kejadiannya itu sebanyak 4 kali. Nah, dan N-nya itu sebanyak 120 kali. Nah, baru kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu kan FR frekuensi relatif sama dengan K dibagikan N. K-nya tadi ini 24 kita tulis dibagikan 120. Maka sama dengan 1/5 atau didesimalkan jadi 0,2. Bisa dipahami? Bisa. Nah, contoh nomor 2 itu dari soal yang sama, sebuah dadu dilempar sebanyak 20 kali. Kita disuruh menentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor genap. Itu ada berapa aja? 2, 4, 6. Nah, kita ketahui ada 3. Nah, di sini berarti kita diketahuinya NS-nya ini banyaknya ruang sampel dari sebuah mata dadu itu ada 6, 1 sampai 6. NA ini ya itu munculnya mata dadu bernomor genap, berarti kan ada 3. Berarti sama dengan 3. N-nya sebanyak 120 kali pelemparan. Nah, untuk rumus frekuensi harapan kan adalah FH sama dengan PA dikali NA. Maka harus kita cari dulu PA-nya. Nah, PA-nya itu sama dengan NA dibagi NS. Kita masukkan nilai NA dan NS-nya. NA itu 3, NS-nya 6. Maka sederhanakan datanya 1/2. Baru kita masukkan ke rumusnya tadi. Berarti FH sama dengan 1/2 dikalikan 120 atau N-nya 120 kali pelemparan itu sama dengan 60. Nah, kalau jadi dari soal yang kita ini pada di frekuensi relatif dia kemungkinan munculnya 1/5 atau 0,2, sedangkan pada frekuensi harapannya ini adalah 60. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, karena kalian sudah paham, baik kita akan mencoba mengerjakan latihan mandiri. Iya, sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Oh, kelompok itu. Sekarang butuh berapa lama pengerjaannya? 8 menit cukup? Itu kalau misalnya lupa rumusnya di LKPD-nya pun itu terdapat rumus-rumusnya di awal.
waktu adalah besarnya kemungkinan terjadi sebuah kejadian. Peluang bisa disebut juga probabilitas. Dengan rumusnya itu PK sama dengan NK per MS. Ya, benar ya. Jadi, gue harap kalian sudah paham ya, karena sudah pada bisa menyimpulkan. Nah, betul ya, untuk rumus peluang itu sendiri, PA sama dengan NA per MS, dan untuk frekuensi relatif itu ada N per K, dan frekuensi harapan itu ada PA dan M. Oke, baiklah, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimpulkan hari ini. Mari kita berikan apresiasi. Nah, Ibu rasa cukup dan kalian pun sudah mengerti materi hari ini. Kita